Itu Prof. Harap itu mah. Nanti dulu. Kenapa Topan tunjukin ini? Kenapa? Hmm. Eh, adakah eh, level consciousness di antara kita yang bisa sampai seperti itu gitu? Atau apakah itu suatu rekayasa atau gimana gitu ya untuk menunjukkan kehebatan atau profesionalisme di apa para apa pegawai pemerintah di Amerika atau apapun itulah. Pada intinya kan tadi kita tidak boleh bersedih dengan masa lalu, tapi itu baru terjadi ternyata dia bisa istilahnya menempatkan posisi yang itu untuk untuk ya kebanyakan orang tidak akan mungkin bisa seperti itu gitu. Nah, itu bagaimana untuk bisa mencapai tahapan seperti itu gitu. Karena Apa yang terjadi? Apa yang terjadi sama dia, sama keluarga dia? Yang terjadi apa? Kalau tadi pembicaraan tadi. jadi Tabrakan. koreksi dan kecelakaan kendaraan. Jadi istrinya meninggal, anaknya koma, yang satu yang cowok. Terus yang satu lagi kehilangan kakinya gitu. Tapi karena dia harus apa tetap bekerja, dia tetap apa membawa ya apa dia seperti tidak ada kesedihan, seperti hal yang biasa gitu. State of mind-nya itu seperti apa itu untuk level seperti itu, Prof? Oke, Tapi ada pada bedanya nggak? Kalau ah, you punya istri ya, kayak tadi ya, istrinya sakit kanker itu orang, berbulan-bulan sama istrinya sekaligus mati. Itu kan istrinya sekaligus mati itu, kecelakaan kan, tadi duga-duga. ya, ah, ah, Kira-kira perlakuan dia berbeda nggak? Kecelakaan kapal terbang, mati, tiga anaknya dua mati. Sama kalau dia sakit yang pelan-pelan matinya. Kira-kira dia masih bisa begitu nggak? enggak Iya, nggak bisa. Kayak beda. orangnya Hanya aku mengutamakan. tanya tadi Topan maksudnya apa nggak sih itu? Gitu. Ya, itu sebagai apa ya? Yang tadi bicarakan tentang apa destiny, terus eh, sekarang dan future ya, free will. Nah, tadi yang ya tadi juga berhubungan dengan apa Kang Aar apa berdamai atau apa dengan masa lalu seperti itu kan. Nah, jadi saya kepikiran, wah kalau misalkan kasus ini itu state of mind-nya gimana gitu. Apakah memang ini real? Saya sendiri masih ragu benar nggak gitu ada orang yang seperti ini gitu. Jadi ya kalau untuk saya umumnya gitu ya, saya pribadi lah gitu ya, menerima suatu kejadian yang luar biasa seperti itu kan pasti ada dampak psikologis Ya, berhari-hari ke depan tuh gitu. Oke bro, Sedangkan sorry dia ya, begitu itu kan instan. level Ah, kesadaran kita di situ. ya, ya, Kira-kira 1000 tahun yang akan datang manusia berubah nggak level kesadaran yang melihat kematian? berevolusi sih pasti. Ya, Karena kan pasti berbeda kan? ya dari kecil kan pendidikan kita gitu ya, terutama dari agama itu apa ya sangat menekankan tentang life after death-nya gitu. Sedangkan di Ya itu sana saya mungkin waktu itu agak terkejut ya, waktu Pak hmm, Yusuf sakit. Terus kan saya tanya tuh satu-satu tuh, waktu ibu Intan meninggal, yuk gimana sedih-sedih. Ibu Rini gue tanya, Rini gimana? Kalau gue suka cita dia bilang. mhm, Ingat nggak Grace? iya, Kalau meninggal dia kan perjalanan. Jadi level konsensus dia kan beda, ngerti nggak? Orang akan melihat ini orang nggak tahu diri ya, kalau ngomong gitu. Gitu. Pemahaman dia beda, udah jauh gitu. Betul nggak? Nah, kira-kira manusia 2000 tahun yang akan datang mungkin udah melihat kematian, udah paham kita, ngerti nggak? Iya. Dan kalau kita belajar Urantia juga dengan dalam, gua rasa 1-2 tahun lagi kita udah berubah tuh pikiran kita mengenai soal kematian. Oke, gue mau lanjutkan ya. Saya sering mengatakan bahwa di Urantia itu banyak sekali yang tersembunyi dan amat rahasia. Dan 3 minggu atau sebulan yang lalu kita bicara mengenai sirkuit, betul nggak? Iya. Nah, sekarang saya mau bicara yang tersembunyi sebuah sirkuit, bro.